Ponsel Sharp yang flagship jarang sekali masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, hadirnya ponsel merek Sharp ini unik, terutama di saat industri ponsel itu didominasi oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di bulan Agustus ini, ada berita bagus karena Sharp Indonesia memboyong Sharp R7S, salah satu ponsel terbaiknya ke Indonesia dengan harga 17 juta rupiah. Sebagai informasi, ponsel ini ada kembarannya, yaitu Lights Phone 1. Dari desain luar memang terlihat berbeda, tapi secara spesifikasi, kamera dan lensanya sama persis. Ponsel Leica pertama ini hanya dijual di Jepang saja. Mungkin karena perjanjian dengan Leica, Sharp R7S ini tidak memiliki merek Leica di ponsel atau juga di lensanya, padahal punya teknologi yang serupa. Sharp R7S punya sensor besar bertipe 1 inci, 47,2 megapiksel dengan lensa yang lebarnya tidak biasa, yaitu 19 mm f1.9. Kamera ini dilengkapi dengan sistem autofocus dual pixel PDAF. Berbeda dengan ponsel high-end pada umumnya, Sharp ini hanya punya satu modul kamera. Sebenarnya ada satu lagi, tapi itu hanya untuk mendeteksi ruang tajam atau depth saja. Alasan Sharp merilis ponsel ini di Indonesia bulan Agustus yang lalu, menurut Presiden Direktur Sharp Indonesia, itu karena Sharp R7S ini sangat laris di Jepang dan melihat animo orang Indonesia yang sangat suka fotografi. Tidak salah juga membawa Sharp R7S yang punya kamera bagus ini untuk masuk ke Indonesia. Yuk kita langsung bahas saja dan lihat kualitas gambar yang bisa dihasilkan oleh Sharp ini. Dengan lensa yang tidak biasa, yaitu ekuivalen dengan 19 mm, memotret dengan lensa ini susah-susah gampang. Untuk foto pemandangan, arsitektur, interior itu oke banget. Karena 19 mm itu lebih lebar daripada kamera atau lensa di ponsel lain pada umumnya. Ponsel yang lain biasanya memiliki kamera utama dengan lensa sekitar 23-24 mm. Kalau modul ultrawide-nya memang di kamera lain itu ada, tapi biasanya kualitasnya jauh berbeda dibandingkan dengan kamera utamanya. Sebagai catatan juga, resolusi foto default dari kamera ini adalah 12 megapiksel. Untuk 47 megapiksel kita perlu aktifkan mode high-res-nya. Tapi menurut saya, untuk sehari-hari mendingan menggunakan mode default-nya saja. Karena ukuran foto high-res-nya itu cukup besar, tapi detail diperolehnya menurut saya tidak terlalu signifikan. Tonal warna yang dihasilkan oleh kamera ini terlihat alami dan tidak terlalu berlebihan dari segi warnanya. Saya merasa sebagian besar orang akan suka, tapi sebagian lain mungkin tidak suka. Saya pribadi menilai ini netral-netral saja, tapi biasanya saya tidak suka ketajaman atau warna yang terlalu berlebihan atau lebay. Sesuai dengan nama merek ponselnya, Sharp, hasil fotonya memang tajam. Hasil gambarnya lebih mirip realitas dibandingkan dengan kamera ponsel lain yang biasanya telah melalui proses penajaman dan peningkatan warna yang signifikan. Bagi yang suka tonal warna yang lebih pekat, mesti editing sendiri, dan kalau di post-proses sendiri, hasil foto mungkin bisa lebih ideal, sesuai dengan kesukaan teman-teman. Bokeh atau latar belakang blur itu terus terang sulit didapatkan, meskipun ukuran sensor kameranya itu cukup besar ya, tipe 1 inci, dan lensanya sendiri juga bukaannya cukup besar, yaitu f1.9. Kenapa? Karena lensanya wide ya. Hanya saat kita foto dari jarak yang sangat dekat, baru bisa terlihat blur latar belakangnya. Untuk foto potret seperti biasa ada mode potret di ponsel ini, di mana kita bisa atur seberapa blur latar belakang dan juga kemulisan kulitnya. Bagi saya 19 mm untuk foto sehari-hari agak terlalu lebar. Oleh sebab itu, saya kadang-kadang menggunakan 2 kali zoom, yang sebenarnya merupakan cropping dari hasil 19 mm. Kalau hitung-hitungan saya, 19 mm dikali 2 itu kurang lebih 38 mm, mendekati jarak fokal yang normal bagi mata manusia yaitu 43 mm. Untungnya sensor 1 inci ini dan resolusinya cukup besar. Jadi setelah saya crop 2 kali, detail masih oke di kondisi cahaya yang cukup baik. Di kondisi gelap seperti kamera ponsel lainnya, kualitas detail dari gambarnya akan menurun.
Tapi di sini ada mode night mode yang menurut saya hasilnya cukup oke karena dynamic range dan warnanya tetap terjaga dengan baik. Hanya saja kalau ada subjek yang bergerak akan blur, dan kalau kita perbesar kita akan mendapati detailnya akan kurang dibandingkan dengan mode yang biasa. Ngomongin soal kualitas fisik nih sekarang, ponsel ini terkesan mewah dan kokoh. Yang versi hitam yang saya pegang ini gayanya minimalis, ada sedikit tekstur, tapi agak licin. Ponsel ini juga sudah berating IP68, artinya ponsel ini tahan air, bahkan bisa dibawa untuk nyemplung sedalam 1,5 meter selama 30 detik. Jadi bisa dipakai untuk hujan-hujanan atau di kolam renang. Menurut saya, kamera Sharp R7S ini adalah ponsel yang tidak mainstream. Ponsel ini hanya punya satu modul kamera, tapi dimaksimalkan dengan menyematkan sensor yang besar, yaitu tipe 1 inci, dan lensa yang lebih lebar daripada lensa di kamera ponsel pada umumnya. Akankah kamera Sharp ini merupakan pilihan yang bagus bagi teman-teman? Bagi saya ini tergantung dari selera teman-teman sendiri. Jika ingin ponsel yang unik dengan lensa yang ultra wide, maka ponsel ini cocok. Sebaliknya, jika menyukai ponsel yang punya banyak modul dan hasil fotonya lebih dramatis dan pekat warnanya, mungkin ponsel lain lebih cocok. Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang Sharp R7S ini, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa untuk subscribe channel Info Fotografi untuk review-review lainnya, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.